Woody Allen, kata-kata bagus. Lu mau jadi orang sukses, satu kata doang. Just be there. Just be there, show up. Done. Sama lah, gue tiap kali ke kalangan baru pasti ya gue nggak langsung, hey guys, what's up? I'm Mario. Orang langsung like, what the hell? Iya. Siapa ini orang Siapa gila? dia orang? Malu-maluin. Maluin. Teman siapa tuh? Teman siapa tuh? Iya. Ya, of course, ya lu behave. Right? Woody Allen, kata-kata bagus. Lu mau jadi orang sukses, satu kata doang. Just be there. Just be there, show up. Done. Just show up. Lu nggak pernah hadir, lu rasa buang waktu, cuma nunggu rasanya orang akan telepon lu. Ya, langka lah. Right? Ya, communication ya seperti itu, networking ya, lu hadir aja duduk. Temu. Jadi kalau orang-orang yang istilahnya nyari project gitu, ya udah, yang penting just be there tadi, show up tadi. Show up. Jangan kebanyakan nawarin ini itu. Gini aja sih. Treat yourself like how you want to be treated. Right? Treat other people like how you want to be treated. Lu mau nggak ada orang datang, Mar, gua tuh bikin website, Mar, ada proyeknya, Mar. Lu rasa gimana? Risih nggak? Iyalah. Lu rasa dia udah, oh ini orang butuh banget nih, gembel. Males gua kontak sama dia. Kayak desperate jatuhnya. Desperate. Ya kan? Sama lah, kita nggak usah ngomongin project deh. Ada cowok yang suka sama lu, Cak, ayo dong Cak, jalan sama gue, Cak. Lu tambah mau nggak sama cowok itu? Nggak, ih ribet lu. Ya udah sama. Basically relate aja. Kita tuh manusia tuh ya do what other people do what you want other people, gimana ya? Lakukan sesuatu yang lu mau orang lain melakukan ke lu. Oke. Kalau lu rasa caranya lu terlalu intrusif dan segala macam, ya orang lain juga rasa yang sama. Ya kan? Gua kenal sama lu nih. Ya lu mesti bisa baca nih orang udah nggak suka, ya stop. Kalau lu terusin lagi, akhirnya lu nggak dapet apa-apa. Ya mungkin ya kecantum lah, mungkin yang masuk ke IG di follow, lu Instagram lu naik. Tapi sebenarnya segitu banyak orang follower yang follow sama lu, bener nggak sih follow lu? Apa cuma hanya ya dikasihan, apa dia lupa unfollow lu? Iya. Right? Ya kan kemarin ketemu orang, kadang-kadang gue juga suka, ini siapa nih toko kue? Gue juga nggak pernah tahu, gue follow. Gue lupa juga siapa punya. Gitu kan. Tapi one day lu akan di unfollow karena dia nggak kenal lu. You get what I mean? Ya for me itu sih, Cak. Cuman Koko pernah nggak gimana ya nanyanya? Koko tuh pengen banget kenal sama orang ini. Kenalnya tuh maksudnya literally pengen temenan sama orang ini. Pengen temenan sama orang ini, pengen deket sama orang ini. Ya karena nantinya orang ini bermanfaat buat Koko. Entah itu project besar atau apapun itu. Maksudnya pernah nggak ada orang yang Koko pengen deketin? Ada. Nah itu gimana cara Koko deketin ya? Ada banget. Ada satu aplikasi namanya LinkedIn. LinkedIn lah. LinkedIn itu adalah dunia di mana LinkedIn, pakai LinkedIn aja. LinkedIn itu kan ada namanya connected people, ada mutual friends. Ya makanya. Enggak, maksudnya aku gini. Misalnya Koko ada kenal nih sama satu orang dan Koko merasa, wah gue harus deket nih sama nih orang. Gimana caranya gue deket sama dia? Ya deketin lah. How? Deket aja, berdiri di samping dia. Sering ketemu aja gitu. Sering ketemu. That's it. Kan sebenarnya kata-kata kamu tuh udah doa kamu. Kamu mau deket sama orang ini. Jadi gimana? Ya deket lah. That's it. That's the answer. Gimana kalau lu mau deket, kalau lu nggak deket? Oke. That's it. That's the answer. Oke. Sebenarnya jawabannya udah ada di diri kamu. Misalnya nih kok, udah deket nih. Misalnya Koko udah deket sama dia. Terus anggaplah mau ada sebuah project. Dan project yang cukup besar. Yang Koko juga pengen banget project ini jalan gitu. Tapi somehow ada tarik ulurnya. Jadi nggak langsung, maksudnya nggak lancar gitu jalannya. Entah orang ini masih mikir-mikir dulu, masih ya pokoknya ada tarik ulurnya lah dari si orang ini yang Koko berhasil deket ini. Nah itu gimana Koko meresponnya? Ini dia. Ada satu, kalau misalnya kayak gini, lu mesti main namanya poker face. Lu mesti belajar. Ini basically ini nggak bisa gua kasih edukasi. Memang ini adalah pengalamannya aja. Learning by doing ya? Yes. Sometimes when you want something, you don't show that you want it. Oke. Itu akan bisa mentally terhadap opponent kamu, itu bisa merasa bahwa
Yang paling yang paling gagal ketika lu mau sesuatu dan orang tahu lu tuh desperate. Hmm. Lu akan punya istilah kartu lu udah kelihatan. Kayak udah kalah duluan. Udah kalah duluan. Catur lu kayak lu mau langkah, oh gue tahu lu mau ke sini. Iya. Basically, berarti kan lu akan bayar seberapa harga mau ke sini. Gue udah tahu langkah lu. Nangkep gak? Nah, the thing about poker, ya gue bukan mau ngajarin main poker ya, is you need to have that poker face. Biarpun lu tahu kartu lu apa, lu mau kemana, lu belum tentu mesti kasih tahu orang itu. Biar dia menebak. Lu tahu gak sih, ini gue cerita sama lu. Kadang-kadang ya, gue lagi dealing sama klien ketika negosiasi harga. Kan kita nggak tahu ya, ada harga yang di otak dia budgetnya berapa. Iya. Dan gue ini harga yang gue mau berapa. Harga yang gue mau gue diskon dan gue masih bisa terima dan tim gue bisa kerja itu berapa. Kan basically lu udah tahu ya. Gitu kan, oh, gue bisa segini nih. Iya. Ya kan. Batasnya segini nih. Atau segini nih. Tapi kan lu maunya segini. Iya. Right. Dan lu mesti nebak nih, klien lu tuh punya budget tuh berapa. Sometimes ketika segala kita udah deal, udah selesai, udah tutup. Contoh misalnya project-project ini kita tutup di angka, let's say lah, 100 juta deh. Dari 200 juta, let's say lah, gila lah, ini nawarnya kayak di Mangga 2 ya, 50% gitu kan. 100 juta deh, gitu kan. Kadang-kadang gue suka iseng sama klien ini kan. Kalau lama-lama udah jadi temen nih, gue tanya, bro, gue pengen nanya bro, itu kali project yang kita udah selesaiin tuh, sebenarnya budget lu berapa sih? Gue nanya. Jadi Ya, Mbak, nanyanya pas udah selesai. udah selesai atau udah ongoing lah, jangan Iya, nanya di iya, depan iya. gitu kan. Dia akan kadang-kadang iya Mar, padahal tuh budget gue tuh ada sih 200 sih. Ya gue lama-lama itu belajar, namanya kayak main tenis ya. Gitu, kayak main tenis, kayak main basket gitu kan. Ya lu mesti belajar lah. Lu hari ini kalah, bukan artinya lu kalah lu cuma hanya bergumul. Pelajarin kenapa lu kalah. Right. Most of the good fighter in the world is not about training themselves to be good, but learning what is the been defeated. Right. Kekalahan Learning lu di to be mana? defeated. No, learning what is why you are defeated. Oh, Ya, kesalahan lu di mana? evaluasi diri. Evaluasi diri. Kebanyakan tim sepak bola itu bukan sibuk untuk mentrainingkan diri, tapi ngelihatlah video-video pemain apa match-match yang sebelum-sebelumnya. Oh lu salah nih posisinya, lu jangan di sini nih, besok lu ke sini. Oh lu lihat nih, lu bisa keterobos nih karena TikTok lu keterobos di tengah-tengah, kita kosong. Pelajarin. Nah, itu yang mesti kita pelajarin. Itu yang misalnya edukasi yang paling mahal di situ. Learn from your mistake. Kalau ketika lu kejebur ke mistake yang sama terus nih, ya berarti lu bodoh. Bodoh namanya. Iya. Kan ada perkataan, belajar dari orang yang pintar, belajar dari orang yang bodoh. Supaya kenapa dia bisa pintar, Kenapa dia bisa bodoh? kenapa dia bisa bodoh. Seperti itu loh. Iya kok, tapi pas lagi proses tarik ulur tadi yang tadi kita sempat bahas, itu kan juga menguras mental kita ya kok. Kalau mental kita nggak kuat tuh ya kalah di tengah jalan. Nah, gimana Koko ngelatih mental Koko di proses tarik ulur project itu? Basically timing aja sih. I think timing is good. Timing, friendship, network itu penting banget sih. Kalau lu kan berarti kan tadi kalau misalnya lu kasih penawaran lu masih digantung, berarti kan yang dia masih gantung di lu adalah bisa banyak macam nih. Harga. Ya siapa tahu emang dia mau tapi harganya dia uangnya nggak cukup. Is that what you want? Right. Nah, kedua adalah apa dia kurang percaya sama lu? Ya kan? Kayak pertemanan, project it's not about apa yang lu bisa produksiin doang, tapi adalah percaya nggak lu bisa produksi. You get what I mean? Dan faktor yang lain masih ada yang lain-lain sih. Kalau menurut gue itu dua dulu aja kalau dari gue. Seperti itu loh. Capability sama trust. Oh, 3 lah berarti sama uang. Maksudnya ada nggak? Ya 3. Capability, trust sama uang. 3 dulu. Kalau lu rasa itu 3-3-nya klub, justru gue bilang sama tim-tim gue lebih menghargai project-project tuh yang nggak pitching. Yang nggak pitching? Nggak pitching. Kenapa? Yang nggak tender lah ya. Iya, kenapa? Karena memang kita sudah memenangkan apa yang kepercayaan dari mereka. Oh, Tapi kemenangan ini kan nggak cuma sekali. Mesti berkali-kali yang lu live up to the reputation-nya itu. Doing good. Benar kan? Gitu, doing good. Nah, titipan gue itu sih. Nah, doing good itu adalah lu mesti. Nah, yang capeknya dari pengusaha adalah that's why kenapa tuh banyak cafe, banyak lounge, ya itu tempat meeting spot.
Lu mesti ketemu mereka, hangout sama mereka. Just be there. Just be there, dozers. Yeah. Just be there, show up. Show up. I'll be there for you. Nah kan gitu kan kayak lagunya Friends kan? Ya kan Friends kan, I'll be there for you. How can you become somebody they need and you're not there? That's it. Udahlah, sama lah. Relationship, mau di usaha, mau di family, apa mau di relationship ya hubungan, itu mirip. Right? Ya misalnya lu mau cari project, lu mau cari pacar. Sama, pretty much the same. Gitu loh. Kan lu mesti punya hubungannya itu. Benar, koneksi. Koneksi. Kalau lu nggak punya hubungannya, akhirnya lu jadi pilihan. Betul kan? Iya. Bener gak? Kalau cowok itu nggak deket sama lu, kan banyak cowok yang deket sama lu. Berarti kan cowok-cowok yang deket sama lu cuma jadi pilihan doang. Jadi di-pitching dong, di-pitching. Iya, iya, Ya kan? iya. Tapi kalau orang ini sudah comfortable bersama lu, kayak lu tanya kan, kenapa sih gue sama Christine, right? It's not about anything else, it's about the comfortability-nya. Gue bisa share, gue bisa tuangkan apa yang gue cerita, dan gue nggak rasa malu, dan gue bebas berbicara. That's what makes me comfortable. Oke. Di luar daripada yang lain. Niko, pertanyaan terakhir. Hmm. Gimana caranya Koko ngedeketin orang tanpa orang itu ngerasa, ah nih Mario sengaja nih ngedeketin gua, pasti ada maunya nih, gitu. Gimana caranya? Supaya Caranya dia nggak ngerasa masing sama sih, just be there. Intentionnya itu kelihatan. Intentionnya kelihatan. Intentionnya kelihatan. Sekarang gini ya, kita kan selain podcast, lu juga ke rumah gue main mahjong, kita juga pergi hangout. Emang intensi gue apa sama lu? Kita temen atau emang gue cuma memanfaatkan lu untuk cari uang? Ayo, gue tanya lu. temen lah. Ya udah, intensi gue temen. Cuman kan kadang ada ya Emang gue tanya orang lu, yang gue ngajak lu main mahjong ke rumah, emang gue ada dapat uang? Enggak. Malah gue ada welcome steak yang mesti gue iya, keluar. bener, Beli martabak, beli ini, beli itu. bener. Gak ada untungnya buat gue. Jujur aja. Gak ada untungnya. Kalau kita ngomong tentang bisnis, gak ada untungnya, Cak. Tapi apa yang gue build sama lu adalah relationship. Sama Toby, sama Fioni. It's a relationship. Gitu juga pernah, Min? Cuman kayak maksudnya di era sekarang kita juga harus pintar ngebaca orang sih. Soalnya kadang kan banyak ya orang yang itu tadi yang sempat kita bahas, ada udang di balik batu. Bakwan. Gitu. Iya. Jadi kayak di depan kita tuh baik banget ini itu. Wah, benar-benar kayak temen banget, tapi ternyata di baliknya dia ada mau do something lah, atau mau achieve something, atau mendapatkan something dari kita gitu. Tadi siang kita makan siang bareng. Emang gue ada untung? Enggak, gue yang untung. Ya, lu yang untung kan? Ya udah sama. Tapi yang kita dapetin apa? Nggak cuma hanya makan kenyang kan? Relationship. Right? Gue bisa deket dengan tim-tim gue. Iya. That's it. Oke. Gimana lu deket sama tim kalau lu nggak pernah deket sama mereka? Kata-kata tadi kamu bagus. Gimana deket sama orang? Ya itu kata-kata udah ada di dalamnya. Dekat. You cannot menjadi dekat kalau lu nggak dekat. Oke. Gitu dia. Bener ya. Bener. Gimana kita mau dekat sama orang kalau kita nggak dekat? Bener ya. Bener dong. Gak Harus bisa. dekat, Gue lagi deket sama cowok nih. Kan lagi deket kan. Lu nggak bisa. Gue lagi deket sama cowok nih. Tapi dia LDR. Itu nggak dekat. Itu jauh. Long distance relationship itu. Anda kata. bener. Ya kan nggak bakal deket. Ya mungkin ya chance-nya ya once in a million lah. Iya, deketnya cuma by chat, by Iya. call. Ya. Oke, dozers. Hari ini kita Jadi kenal di mana ya? you bisnis tongkang ya? Gitu tuh. Tongkang bapak lu ya? Kok spesifik banget ya ngomongnya ya? Loh, emang kenapa? Lu main ini gak? Lu main IG gak? Loh, ini kan kita ngobrolnya lewat DM, bro. Nggak ada ya. Oke, dozers, hari ini kita ngobrol udah cukup banyak ya soal gimana kita harus komunikasi sama orang, gimana cara kita membawa diri ke depan orang, cara kita untuk mendapatkan relasi tanpa harus tanpa harus terlihat SKSD atau terlihat mengintimidasi orang. Ya kok. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment down below. Dan boleh dong, dozers, kalau misalkan ada cerita-cerita lucu, mungkin dozers pernah deketin klien, terus ternyata gagal karena mungkin kesalahan dozer sendiri, atau mungkin kalian yang pernah dideketin sama orang dan cara ngedeketinnya tuh enggak banget dan itu bikin kalian terganggu. Boleh ya komen di bawah, cerita-cerita di bawah. Yeah. Oke. Boleh di-share ya. Ya. Akhir kata, saya Natasha Liotania. Dengan saya Mario Utama. Doze Goes out. out.